Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Destari, semester 5 Perbankan Syariah. Saya dari mahasiswi Bahriyatul Ulum Pandan. Maksud dari pembuatan video saya ini yaitu bertujuan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Yuslinda SHIMA, mata kuliah Asuransi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep mudharabah dalam asuransi syariah sesuai dengan tugas yang diberikan dosen saya. Baiklah, untuk mempersingkat video ini, saya akan menjelaskan bagaimana konsep mudharabah dalam asuransi syariah. Selamat menyaksikan. Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah mudharabah atau qirot, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut, mudharabah dan qirot juga mengacu pada makna yang sama. Secara istilah, mudharabah adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Adapun definisi mudharabah menurut Wahbah Az-Zuhaili, yaitu akad di dalamnya pemilik modal memberikan modal atau harta pada amil atau pengelola untuk mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati, sedangkan kerugian hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja. Dan dari definisi yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya bahwa pengertian mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh sahibul mal dengan mudharib untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh sahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dan setelah ini saya akan menampilkan landasan hukum tentang mudharabah. Selanjutnya, dan di sini saya akan menjelaskan rukun mudharabah. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah ini. Menurut ulama Malikiyah, bahwa rukun mudharabah terdiri dari ra'sul mal atau modal, al-mal atau bentuk usaha, keuntungan, akidain atau pihak yang berakad. Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan kabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan kabul itu. Dan sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, rukun mudharabah ada 6, yaitu pemilik dana atau sahibul mal, yang kedua pengelola mudharib, yang ketiga ijab kabul atau sikhat, yang keempat modal ra'sul mal, yang kelima pekerjaan atau amal, dan keenam keuntungan atau nisbah. Dan menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada 3, yaitu yang pertama, 2 orang yang melakukan akad atau al-qidani, yang kedua modal atau ma'qud alai, yang ketiga sikhat atau izab dan kabul. Dan dari perbedaan para ulama di atas, bahwa akad mudharabah pada dasarnya adalah yang pertama yaitu pelaku atau sahibul mal dan mudharib. Akad mudharabah harus ada 2 pelaku, di mana ada yang bertindak sebagai pemilik modal atau sahibul mal dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha atau mudharib.
Yang kedua yaitu objek mudhoroba atau modal dan kerja. Objek mudhoroba merupakan konsekuensi logis dan dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai objek mudhoroba, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjaannya sebagai objek mudhoroba. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, skill, manajemen skill, dan juga lain-lain. Dan juga para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal mudhoroba berbentuk barang. Modal harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksirannya, harganya, dan mengakibatkan ketidakpastian atau gharar besarnya modal. Yang kedua yaitu ada objek mudhoroba atau modal dan kerja. Objek mudhoroba merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai objek mudhoroba, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudhoroba. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci seberapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, skill, manajemen skill, dan lain-lain. Dan para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal mudhoroba berbentuk barang. Modal itu harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian besarnya modal mudhoroba. Namun, para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dari nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudhorib dan sahibul mal. Dan para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudhoroba dengan hutang tanpa adanya setoran modal, berarti sahibul mal tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudhorib telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad. Ketiga yaitu persetujuan kedua belah pihak atau ijab dan kabul. Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudhoroba. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. Dan adapun rukun yang keempat yaitu nisbah keuntungan. Nisbah yaitu rukun yang menjadi ciri khus dalam akad mudhoroba. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh sahibul mal ataupun mudhorib. Sahibul mal mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan mudhorib mendapatkan imbalan dari kerjanya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan syarat mudhorobah. Yang pertama yaitu sahibul mal dan mudhorib. Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Hal itu karena mudhorib bekerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur wakalah yang mengandung arti mewakilkan. Dan syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak ada unsur yang Yang kedua yaitu sihat, izab, dan kabul. Sihat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. Lafaz-lafaz ijab yaitu dengan menggunakan asal kata dari derivasi mudhoroba, muqorodah, dan muamalah serta lafaz-lafaz yang menunjukkan makna-makna lafaz tersebut. Sedangkan lafaz-lafaz kabul adalah dengan perkataan amil atau pengelola, saya setuju atau saya terima, dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan kabul, maka akad mudhorobahnya telah sah. Dan syarat mudhoroba yang ketiga yaitu modal. Modal itu adalah sejumlah uang yang diberikan oleh sahibul mal kepada mudhorib untuk tujuan investasi dalam akad mudhoroba. Modalnya bisa seperti berupa uang,
Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya, dan modal harus tunai bukan utang. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja. Dan syarat yang keempat yaitu nisbah keuntungan. Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi atau nisbah keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk persentasi seperti 50/50, 60/40, 70/30, atau bahkan 99/1 menurut kesepakatan bersama. Dan apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi, akad itu fasid atau rusak. Demikian juga hanya apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Oleh sebab itu, mazhab Hanafi menyatakan bahwa mudharabah itu ada dua bentuk, yaitu mudharabah sahihah dan mudharabah fasidah. Adapun syarat mudharabah yang kelima yaitu pekerjaan atau usaha. Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola atau mudharib dalam kontrak mudharabah yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak mudharabah dan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi. Dan saya pun akan menjelaskan pelaksanaan dan skema mudharabah. Mudharabah pada zaman Nabi dan para sahabat adalah skema mudharabah yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni sahibul mal yang berhubungan langsung dengan mudharib. Para ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema mudharabah dengan menambahkan satu pihak lagi, yaitu bank syariah. Akad mudharabah merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana atau pendanaan maupun penyaluran dana atau pembiayaan. Perbankan Islam, perjanjian mudharabah telah diperluas menjadi 3 pihak, yaitu yang pertama para nasabah menyimpan dana atau depositor sebagai sahibul mal, yang kedua bank sebagai intermediari, yang ketiga pengusaha sebagai mudharib yang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha atau mudharib dalam bentuk hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana atau depositor, dan sebagai sahibul mal dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitor selaku mudharib. Dalam pelaksanaannya, skema mudharabah ada 2 jenis, yaitu skema mudharabah direct financing atau investasi langsung dan indirect financing atau investasi tidak langsung. Pertama, direct financing atau investasi langsung. Direct financing ini yaitu skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung. Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu biasanya hubungan antara sahibul mal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung, serta dilandasi oleh rasa saling percaya atau amanah. Dan yang kedua yaitu ada indirect financing atau investasi tidak langsung. Indirect financing atau investasi tidak langsung yaitu mudharabah yang melibatkan 3 pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan sahibul mal dengan mudharib. Dalam skema indirect financing, dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan. Selanjutnya, dana-dana yang terkumpul disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan. Keuntungan dari penyaluran pembiayaan ini yang akan dibagi antara bank dan pemilik dana atau pemilik dana ketiga. Baiklah, sekian penjelasan singkat yang telah saya paparkan kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini, dan penjelasan saya ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saya menerima kritik dan saran apapun dari kalian semua.
Dan apabila ada kata-kata dan ucapan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dan semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian semua yang telah menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.